Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrisi Fatur Rahman dengan NIM akhir 1004 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang TAP MPRS, khususnya di pertanyaan nomor 1, yaitu pengambilan keputusan dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada dampak penetapan TAP MPRS terhadap Pancasila. Yang pertama, penggunaan Pancasila untuk legitimasi kekuasaan. TAP ini mengukuhkan Soeharto sebagai presiden dan menegaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, Pancasila dijadikan landasan untuk menguatkan posisi politik dan legitimasi pemerintahan Orde Baru. TAP ini menekankan bahwa Pancasila harus dijadikan pedoman dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Dalam praktiknya, Pancasila digunakan untuk membenarkan kebijakan-kebijakan rezim, termasuk tindakan represif terhadap oposisi, dengan klaim bahwa semua itu demi menjaga stabilitas dan kesatuan negara. Namun, penggunaan Pancasila dalam konteks ini juga mengundang kritik, karena seringkali diinterpretasikan secara selektif untuk mendukung kekuasaan otoriter. Yang kedua adalah mempengaruhi cara masyarakat dan pemerintah memahami peran Soekarno dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sejarah. Dalam konteks ini, Soekarno sebagai proklamator dan presiden pertama sering dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, setelah jatuhnya Soekarno, Orde Baru di bawah Soeharto berusaha mendiskreditkan kepemimpinan Soekarno, menyebutnya sebagai penyebab krisis. TAP MPRS ini mengukuhkan bahwa Pancasila harus diinterpretasikan sesuai dengan visi Orde Baru yang menganggap dirinya sebagai pelanjut cita-cita Pancasila. Akibatnya, masyarakat cenderung melihat Pancasila melalui lensa yang lebih otoriter dan nilai-nilai yang diperjuangkan Soekarno seperti demokrasi dan keadilan sosial seringkali terpinggirkan. Pemahaman ini membentuk narasi sejumlah yang mengutamakan stabilitas dan kontrol politik, bukan semangat egalitarian yang dijunjung oleh Soekarno. Hal ini menciptakan dualisme dalam pengertian Pancasila yang masih dirasakan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Wardatul Makfiro, NIM 241510701005 dari Prodi Proteksi Tanaman. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah mencatat Soekarno adalah orang yang terbebas dari tuduhan politik. Nah, yang pertama yaitu pencabutan TAP MPRS. Hal ini dilakukan untuk menghapus tuduhan terhadap Bung Karno yang dinyatakan memberikan bantuan terhadap gerakan G30 SPKI. Yang kedua yaitu pemulihan nama baik Soekarno. Pemulihan nama baik ini dilakukan dengan pemberian gelar pahlawan kepada Soekarno bersama Muhammad Hatta pada tahun 2012. Sejarawan juga mengingatkan bahwa Presiden Soekarno diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 yang merupakan gelar tinggi jauh sebelum tahun 2021. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarul Sareza. Saya berasal dari Fakultas Pertanian. NIM akhir saya 1075. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan pencabutan norma-norma terhadap individu yang dijatuhi sanksi politik sering kali terjadi dalam konteks kekuasaan dan orioritas yang represif. Oke, jadi sanksi politik ini bisa berupa pencabutan hak, penahanan tanpa proses hukum, kemudian
pengucilan sosial, kemudian penghapusan hak politik seperti hak untuk dipilih atau memilih dalam pemilu. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip keadilan yang harusnya menjadi fondasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia seringkali diabaikan atau dilemahkan. Beberapa skenario pencabutan norma keadilan terjadi dalam konteks represi politik, pemerintahan otoriter di negara-negara yang dipimpin oleh rezim otoriter. Sanksi politik kerap dijatuhkan kepada oposisi politik, aktivis hak asasi manusia atau individu yang dianggap mengancam kekuasaan pemerintah otoriter. Stigma politik, individu yang dijatuhi sanksi politik seringkali menjadi korban stigma sosial di mana mereka direpresikan sebagai pengkhianat negara atau ancaman terhadap stabilitas. Jadi hal ini mengakibatkan pengucilan sosial seperti itu. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mohrio Firmansyah dengan NIM akhir 1050 dari Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Saya ingin menanyakan tentang mengapa TAP MPRS dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rio ya. Mengapa TAP MPRS dijadikan sebagai tata urutan perundang-undangan? Itu karena perundang-undangan sendiri merupakan konsekuensi hukum untuk memberikan status hukum, Mas Rio. Karena ada beberapa ketetapan MPR yang masih berlaku dan kita juga harus mematuhi tentang ketetapan tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya.